Perkenalkan saya, welcome to my YouTube channel Asoy. Aku Mas Koko Ganteng dan ini Fahri. Ini Fahri saya nih bos. Pelatih bola dong itu. Serius openingnya kayak gini? Enggak apa-apa. Ini adalah konten berdialog. Betul? Betul. Karena kita ngobrol dua orang. Jadi kalau seorang namanya Monolog. sendirian. Kayak banget ya aman. Anda harusnya dialog sama monolog ya. Iya kan? Kalau satu sendirian kan bos? Iya. Iya, Kalau itu dua? dia. Kalau dua? Ya gitu. Jadi Mas Fahri Ngaco banget. anak keberapa ya? Tadi gue udah bilang kan anak tengah ya. Anak tengah. Mas Fahri, menurut lu ya? Menurut kamu? Yang jelas konsisten kamu apa lu? Antum? Ana. Ana. Nih Fahri. Heeh. Sebagai anak tengah lu ngerasa nggak? Kamu ngerasa nggak? Sering ngerasa nggak dianggap ada? Kayak karena di tengah. Kalau POV ku ya, sebagai anak tengah tuh aku ngerasa kayak sering nggak dianggap ada gitu. Aku pernah lagi dulu waktu kecil SD ya. Kan adikku dua nih. Kakakku satu. Aku anak kedua dari 4 bersaudara. Oh, itu. Aku barusan Mau ngomong gitu dulu. kan. Iya. Oke. Dulu pernah ada momen aku SD kalau nggak salah kelas 2 apa kelas 3. Aku tuh merasa marah tapi nggak tahu marahnya gimana. Tapi alasanku adalah aku nggak diperhatiin. Jadi cranky gitu kalau bahasa anak-anak kecil zaman sekarang. Iya. Cranky-nya adalah bapakku ngeliatin banget perhatian sama adik-adikku. Ibuku ke kakakku, masku. Aku bener-bener pernah ngilang sebenarnya nggak ngilang. Sembunyi di bawah kolong meja gede gitu, nggak ketahuan. Masa nggak ketahuan di kolong meja bos? Karena nggak diperhatiin, nggak dicariin. Oh, I see ya. Gitu. Paling dicariin kalau udah sore, kalau nggak aku berdiri di situ ada hampir sejam kali. Cuman meratapi, anak kecil yang meratapi, aku nggak diperhatiin ya. Terus pada akhirnya orang tuamu nyariin nggak? Ya nyariin karena udah waktunya mandi atau udah waktunya iya. udah sore lah. Kenapa ini dikiranya aku keluar padahal nggak di rumah. Gitu ngumpet di kolong meja gitu. Iya. Ya udah gitu sama nulis surat. Lucu banget lah SD udah nulis surat aku. Kayak aku anak kandung bukan sih gitu. Saking nggak diperhatiin ya sebagai anak kedua. Ngerasanya aku. Ini real ya? Aduh lagi nyata. Kisah nyata? Iya. Orang tuaku pun tahu. Aku ceritain pada saat dewasa mereka ketawa. Soalnya gue tahu lu kan. Aku tahu Mas Fahri. Nggak pernah diceritain lagi di mana-mana. Astaga. Bener itu kisah nyata sih. Iya. Aku nggak nyalahin orang tua aku sih pada saat aku dewasa gitu karena jarakku sama adik-adikku sama masku pendek, cuma jarak 2 tahun. Mungkin mereka kayak anak 4 masih kecil-kecil, jadi mungkin mereka ngerasanya fokus yang mana ya yang sebenarnya gitu. Nah mungkin mereka merasa aku di lebih frekuensi untuk diperhatiinnya lebih kecil nggak apa-apa gitu. Jadi aku lebih sering main sama temen, lebih dibebasin lah. Dan mungkin karena menurutku kalau dari aku sebagai anak tengah sering banyak ngalahnya dan sering banyak nggak apa-apanya. Kayak sering banyak ya udah. Loh, kenapa bisa gitu? Nggak sama berarti? Enggak. Kalau dari Pak Mas Fahri, piye? Aku kayaknya kalau perlakuan Beda enggak ya? Gift kayaknya enggak. Berarti Sama kayak dibeliin baju baru dibeliin. Seringnya kembar malah karena jaraknya cuma 2 tahun kan. Jadi kayak kita dari kecil suka bola. Aku sama masku dibeliin baju bola ya baju bola. Tapi beda klub itu nggak sama klubnya. Klub apa memang? MU kah? Nggak ada. Untung kita masku Roma dulu. Aku AC Milan. Jadi kayak dari dulu kalau gift sama adekku pun yang masih kecil tetap dibeliin tapi yang cewek itulah apa gitu misalkan. Mungkin yang tadi aku cranky gitu ya karena perasaanku kurang diperhatiin aja, tapi kalau gift sama. Makanya jadi akhirnya setelah gede kayak oh dulu yang dilakukan orang tuaku mungkin itu upaya yang bisa dia lakukan gitu, dan itu karena kita masih kecil-kecil dan jaraknya deketan jadi mereka tetap nggak mungkin bisa 100% ke 4 anak. Di titik apa Mas Fahri
menyadari itu? Oh itu, jujur aja pasti gede sih. Ya kan pasti ada momennya. Momennya setelah aku tahu kalau effortnya orang tuaku ke setiap anak tuh sama. Misalkan setiap naik ke jenjang SMA misalkan, effortnya sama, kayak misalnya kebutuhannya sepeda ya dibeliin sepeda, kebutuhannya buku ya buku. Bahkan kalau bisa diantar jemput misalkan. Padahal dulu nggak punya motor, pakai sepeda. Kalau nggak motornya minjem. Antar jemput, iya belum punya motor dulu. Jadi akhirnya kan kenangan masa kecilku yang kayak dibeda-bedain udah nggak ada pas gede. Itu sekarang kesibukan ngapain, bro? Sekarang kesibukan patah banget, Mas. Apa gue mah kayak gue mencoba menjadi si ini Indra Firmawan maksudmu? Bukan. Siapa? Si ini. Siapa sih? Soleh Solihun. Oke, boleh. Kita kan udah sama-sama ini ya, bro. Maksudnya, nah itu dia. Kau ngomong kita udah mau kepala 3 gitu kan? Itu, kita udah hampir kepala 3 gitu, Farid. Apa yang sering dipikirkan oleh manusia kepala 3? Apa ketakutan aja deh? Apa ketakutan manusia di umur ini udah hampir kepala 3? Ketakutanku ya. Takut gagal nikah atau takut? Enggak. Gagal nikah maksudnya enggak nikah. Takut nggak nikah, ya. Enggak takut aku. Terus apa yang Anda takutkan? Ini makanya lagi tak cari. Coba. Takut kalau nggak bisa mengupayakan yang terbaik buat keluarga sih. Spesifiknya? Adekku. Aku punya adik, jadi aku merasa aku bertanggung jawab nemenin dia sampai dia dapat suami. Aku punya adik 2 perempuan, satu udah dapet, aku merasa lega gitu. Aku benar-benar bisa nemenin dia dari mulai dia lulus kuliah, dia mulai kerja, aku temenin, kita satu kota kayak struggle-nya aku juga setidaknya aku tahu sampai akhirnya dia nikah. Aku senang aja gitu. Itu kan udah tanggung jawab suaminya. Tinggal satu lagi, dia baru lulus kuliah gitu. Terus kemudian nextnya dia mau bisnis kayak mau kerja kayak, aku pengen kalau dia butuh bantuan atau apa-apa ya bisa ke aku gitu. Aku pengen diandelin sama adikku. Jadi ketakutanku aku nggak bisa jadi andalan dia. Apa itu juga salah satu hal yang kenapa membuatmu sekarang belum memutuskan untuk menikah? Mungkin. Karena ada ku bilang tadi ya kamu mau ngelihat adekmu menikah dan itu jatuhnya kayak. Tapi bukan berarti aku pengen adekku nikah dulu, enggak kayak gitu maksudku. Ini karena momentumnya adekku nikah duluan ya nggak apa-apa. Ya kan gitu. Lu tadi ngomongin menjaga adek yang terakhir sampai dia ketemu pasangannya juga, itu kayak lu berarti tipe orang yang ingin orang di sekitar lu bahagia, terus kemudian ya udah leh aku mah nggak apa-apa nanti aja gitu. Lu termasuk tipe yang kayak gitu nggak? Aku nggak tahu itu sebuah tipe apa enggak. Tapi aku ngelihatnya kayak gitu sih. Ya mungkin tapi aku nggak yang sengaja gitu loh. Bukan yang sengaja, aku pengen membahagiakan orang-orang, aku nanti aja bahagianya, enggak. Iya, orang-orang maksudku itu kan jatuhnya kayak aku keluarga. Cukup iya maksudnya kalau yang keluarga aku concernnya adalah kayak aku pengen, bukan bertanggung jawab, aku nggak bisa ngasih material mungkin ya, kayak dukungan uang materi aku mungkin nggak sebisa itu. Masku atau orang lain tuh mungkin masku atau orang tuaku mungkin bisa, tapi aku pengen dari sisi emosionalnya. Dia lagi ngerasain apa, dia lagi kebingungan apa, dia butuh apa, aku pengen mereka ceritanya juga ke aku gitu. Syukur aku bisa bantu. Apalagi ditambah sebelum ibuku meninggal itu punya kayak surat yang ditujukan buat aku. Itu juga nge-mention kalau katanya aku harus nemenin, ngajarin, dan jagain adik-adikku. Berarti udah nggak ada? Iya, ibuku udah nggak ada. Juli tahun 2025, Juli 2025. Karena apa kalau boleh tahu? Ibu meninggal sakit. Sakit lama? Enggak sih padahal. Kayak tiba-tiba? Cuma sebulan 2 bulan. Sebulan 2 bulan habis itu langsung drop, harus operasi beberapa kali. Tapi karena capek mungkin ya fisiknya udah operasi 2 kali, jadi ya mungkin udah capek aja, udah waktunya lah. Momen yang paling
Mas Fahri ingat saat ibu nggak ada? Ibu nggak ada atau sebelum? Oh, semua momen di rumah sakit sih, karena aku nungguin terus. Masjid yang paling sunyi di dunia menurutku masjid rumah sakit. Gak nangkep gua. Masjidnya itu ramai banget dengan orang, tapi mereka nggak ada suaranya. Oke. Karena apa? Suara mereka udah mereka alihkan energinya buat doa. Kalau misalkan ke masjid, itu dari kita yang kondisi ramai, lorong, lobi, dan juga bangsal-bangsal, begitu ke masjid kayak semua orang ada di situ tuh diem. Itu kayak puncak ketika kita udah menyerahkan segala-galanya, nasib orang yang kita sayangi di ruangan rumah sakit ke Tuhan gitu. Udah sunyi, yang ada cuma tangan menengadah atau diem. Itu berarti puncak rasa sakit loh. Puncak rasa sakit ketika momen ibu. Aku bukan tentang aku selalu ngerasa sakit karena orang lain sedih. Aku lebih ngerasa sakit bukan karena aku kehilangan ibuku. Tapi aku harus melihat bapakku, adik-adikku, masku menangis dan mereka bersedih. Itu yang bahkan aku masih sempat bisa ngefoto mereka lagi ngumpul, mereka saling pelukan gitu, adik-adikku, masku sama bapakku. Aku bisa ngefoto, ngepotret itu karena aku ngurus urusan administratif pemulangan jenazah ibu. Aku yang ngurus karena aku pengen mereka udah saling menguatkan aja. Aku gampang nanti aja gantian gitu. Mereka dulu bersedih, ngeluapin kesedihan, aku aja ntar gitu. Jadi aku bilang ke bapakku, Pak biar aku aja yang ngurus surat pemulangan jenazah sampai ke ambulan, pokoknya ngurusin itulah. Sampai pulang ke rumah udah ada yang nyiapin, sampai nyiapin tempat persemayaman di rumah. Aku ikut ngangkat keranda, sampai satu-satunya keluarga yang masuk ke liang lahat aku juga yang ngebuka kain apa sih sebenarnya, mori ya? Iya ya, mori. Kain mori untuk nyentuhin muka ibuku ke tanah. Dan lu bisa nahan air mata? Bisa. Soalnya kan nggak boleh kan nangis. Iya, aku nggak nangis. Jadi semua prosesi itu sampai aku ikut nutup dengan kayu dan juga tanah lagi, aku dan keluarga, karena aku tahu mungkin masku nggak akan kuat, adik-adikku apalagi, bapakku juga sangat nggak kuat. Jadi mereka aku bilangin bahwa nggak apa-apa Pak, saling pelukan, saling nguatin aja gitu. Semua yang bapak khawatirin untuk ngurusin ini semua aku aja. Yang bikin aku akhirnya ngerasa hancur dan sedih itu ketika ngelihat adekku menangis, adekku hampir pingsan, budeku yang mirip banget sama ibuku fisiknya juga pingsan, bapakku sangat terpukul. Itu aku lebih sedih itu malah daripada aku ngerasain kesedihanku sendiri. Tadi kan aku bilang Mas Fahri itu kayak ingin ngebahagiain orang yang ada di sekitarmu, bahkan ketika mereka sedih pun lu sedih ketika karena mereka sedih, bukan karena apa yang lu rasain. Iya. Dari situ kayaknya ini pertanyaan cocok buatmu. Emang ketika Fahri udah nggak ada nanti, mau dikenang sebagai apa? Aku pengen dikenang sebagai orang yang menyenangkan aja. Menyenangkan terlalu universal nggak sih? Enggak sih. Emang kamu pengen dikenang sebagai apa? Kalau gue mau dikenang kayaknya jangan dikenang, karena gue bukan souvenir sih. Kalau mau dikening aja ya? Ya lebih baik dikubur. Iya kan, kalau udah mati tuh kata gue mending dikubur daripada dikenang, ya kan? Kalau dikenang jadiin souvenir kan enggak? Ya kenangan, souvenir. Gitu aja sih buat hari ini kayak. Terima kasih banyak Mas Fahri. Gue nggak tahu ini bakal banyak yang nonton atau enggak ya, tapi ya sudahlah. Quotes of the day, ubur-ubur ikan lele. Sampai jumpa, Le.